pengajar-pengajar. Rasul Paulus ya diberikan seperti ini. Maka itu dia katakan di dalam bergereja ya ada apa? Ada yang diberikan rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar. Ya, jadi ada 5 karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam satu bergereja. Di dalam gereja di situ Rasul Paulus katakan juga kepada Timotius. Timotius ini orang yang sudah dipilih Tuhan. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena Tuhan tahu Timotius itu hatinya itu satu sudah mengenal Tuhan. Kedua dia mau nurut, dia mau taat. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus, anakku yang kukasihi. Ya, jadi kalau ada orang yang tahu hatinya, ya, tahu orangnya semuanya, dan tahu dia ini adalah orang yang bisa dipakai sama Tuhan, sehingga Rasul Paulus katakan orang ini anakku yang kukasihi. Karena apa? Timotius ini sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan pilih kepada Timotius. Dan dia menjadi orang yang genah, diangkat menjadi gembala. Dan pada waktu diangkat menjadi gembala, Bapak Ibu, di dalam pelayanan sebelumnya itu dia dinasihati oleh siapa? Oleh Rasul Paulus. Dia diberkati oleh Rasul Paulus melalui kehidupannya Rasul Paulus. Dan dia katakan kepada Rasul Paulus, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita bisa melayani Tuhan ini karena kasih karunia. Dia sebagai seorang gembala dikatakan engkau harus kuat. Karena seorang gembala itu dari 5 karunia yang Tuhan berikan. Ya. Dari 5 ini dia seorang gembala Timotius. Engkau menggembalakan tidak gampang. Engkau harus kuat. Dan engkau tidak perlu takut. Kalau engkau kuat menghadapi semua tantangan-tantangan itu, engkau akan menjadi orang yang berkemenangan. Ya, orang yang menjadi kemenangan. Jadi Rasul Paulus beritahukan kepada Timotius, engkau harus kuat, engkau harus kuat. Tapi kalau kau tidak kuat tidak bisa. Banyak orang ya saat ini dia tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan. Ya, apalagi untuk kedagingannya dihabiskan, dikategorikan, tidak kuat. Tapi kalau kita bisa kuat dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kita melihat dulu. Saya ajak kepada Bapak Ibu, ya sudah dipesan harus kuat. Nah di sini kita melihat apa yang dipesankan. Saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan di dalam Yosua 1 ayatnya yang pertama. Sampai kita baca sampai ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat yang pertama sampai dengan 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi tadi kalau Timotius itu mendapatkan nasihat dari Rasul Paulus ya supaya Timotius itu harus kuat dalam penggembalaan jemaat Tuhan. Tapi Yosua ini dapat perintah langsung daripada Tuhan. Perintahnya apa? Dikatakan di situ. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jemaat ayat 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4 jemaat dari padang gurun, gunung Libanon, sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, ke sebelah matahari. Terbenamlah semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5 jemaat ayo, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6, ini yang dipesankan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Yang ke-9 itu yang sudah ketiga. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian sediakanlah bekal, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Saya boleh merenungkan firman Tuhan dan saya kembalikan kembali kepada diri saya. Ya, karena saya tahu saya ini dipanggil Tuhan juga sebagai gembala. Kalau saya bukan dipilih Tuhan sebagai gembala, saya sudah tidak kuat. Saya sudah lari. Karena apa? Menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi jemaat Tuhan, menghadapi apa yang ada di sekeliling saya kan pasti tidak kuat. Tapi karena Tuhan memberikan kekuatan sama saya dan Tuhan membukakan pikiran saya. Engkau sudah dipilih sama Tuhan menjadi seorang gembala. Ya, engkau harus kuat. Banyak tantangan, rintangan. Contohnya siapa? Contohnya Yosua. Dikatakan di sini tadi, ya, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dikatakan ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian. Lanjut ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Nah, kita tahu Yosua ini, sebelum Yosua dipakai sama Tuhan, siapa dulu? Musa Tuhan pakai. Saya tahu Bapak Ibu yang ada di sini semua pintar-pintar. Wah, luar biasa menyampaikan firman, pintar-pintar. Tapi sebelum dia meninggal, Musa yang Tuhan percayakan dulu. Karena apa? Pada waktu itu bangsa Israel di Mesir mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Ya, sehingga mereka tidak kuat, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, ampun saya Tuhan, ampun kami tidak kuat. Ya, kami tidak kuat karena terlalu besar tekanan-tekanan yang oleh Firaun. Iblis mulai menekan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar. Jadi kalau kita tadi, aku diberkati, suruh keluar dari, betul kita berkati. Tapi Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Kalau kita mau diberkati, sucikan hati kita dulu. Bersihkan dulu ini. Mungkin kita berkata, kenapa Pak saya ini tidak begini, tidak mau, kenapa saya diberkati? Ada 2, dari Tuhan dan dari dunia.
Kalau orang dari Tuhan itu lain. Dia punya satu kerendahan hati seperti minggu lalu. Tapi kalau orang dari penduduk dunia mendangak. Jadi kita harus tahu. Kita ini diberkati dari mana? Ini agak keras saya ngomong ini. Kita ini diberkati dari siapa? Dari Tuhan atau dari dunia? Kalau kita diberkati dari Tuhan, itu pasti kita jadi orang rendah hati. Tapi kalau kita diberkati oleh dunia, kita tidak. Kita hanya lihat atas. Itu dia punya nama Hong Hiam. Ujungnya begini. Bukan saya mendahului Tuhan. Tetapi ini adalah kebenaran. Maka itu kita tahu pada waktu itu. Ada tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Bangsa Israel tidak kuat. Biasa manusia tidak kuat. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan panggil Musa ini. Ya, Tuhan perintahkan dia, keluarkan bangsa Israel ini. Seberangi mereka. Aku sudah tersiapkan surga kekal di sana. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ayo bawa mereka. Pertama Musa tidak mau. Musa bilang aku udah mampu. Sudah Tuhan bilang tidak usah banyak cerewet Musa. Saya yang suruh sama kamu jalan. Aku akan menyertai. Dan Musa katakan Tuhan kalau engkau tidak ada di depan saya tidak berani loh Tuhan. Engkau harus ada di depan. Tuh Musa tahu diri. Ya, di bawah dia tidak mampu. Bisa mengembalakan jemaat sekian banyak. Kalau engkau tidak ada di depan saya tidak mau. Tapi di situ kita melihat Musa bawa. Musa jalan, melayani. Bukan gampang. Kalau sekarang gereja ada orang bisa memimpin sampai 1.000 orang, 2.000 orang, jemaat 3.000 orang. Bahkan gembalanya udah mendangak seperti ini. Ya, rasanya mau salaman saja dah mau tangan kotor. Tapi ada juga Musa ini. 2 juta orang dipercayakan sama Tuhan. Tapi sebelum dia bawa Tuhan bekali dulu sama dia. Tuhan bertatap muka dengan Musa. Berbicara. Tapi kita melihat pada waktu Musa bawa bangsa Israel ini keluar. Di dalam perjalanan. Ya, kita melihat apa yang terjadi. Ini kumpul orang-orang bebal. Kumpul orang keras kepala. Orang yang tidak mau dengar-dengaran. Ya. Apalagi mereka ini keluar sudah bawa emas. Memang karakter, sifat, watak seperti itu. Tapi kita melihat pada waktu bawa keluar. Mereka berontak. Mereka tidak mau. Mereka bersungut-sungut. Secara manusia Musa gergeten. Musa ini asli dari ada orang kaya loh. Anaknya Firaun. Ya, yang biara sama dia. Dia lagi duduk di atas. Tuhan panggilkan sama dia turun ke bawah. Untuk bawa bangsa ini. Tapi Tuhan hanya ngomong kepada Musa, engkau harus kuat. Kuat bagaimanapun. Dan kita melihat pemberontakan demi pemberontakan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu. Orang-orang itu banyak yang mati di padang gurun. Karena apa? Pemberontakan. Ya, keras kepala, dinasihati, diomongi tidak mau. Saya mendapatkan kekuatan daripada itu. Dan sehingga pada waktu itu Tuhan sudah nyatakan mujizat. Pada waktu mereka dibawakan, menyeberangi di Laut Korsom. Di situ kita melihat semua mereka berontak kepada Musa. Tapi Musa naik di atas gunung, minta kepada Tuhan. Tuhan tolong gimana ini? Di belakang Firaun sudah kejar dia bersama tentaranya, kereta-kereta yang begitu banyak akan membunuh kita. Bagaimana Tuhan? Di depan ini laut, bagaimana cara menyeberang? Dan pada waktu itu, pada waktu Musa angkat tangan di atas gunung. Dan di situ ditopang dengan Harun dan Hur. Ya, di situ kita melihat Tuhan izinkan laut itu terbelah. Laut itu terbelah. Dan mereka bisa lewati. Itu kan satu keajaiban. Satu miracle, satu mujizat. Tapi bangsa Israel ini pada waktu mereka sudah melihat mujizat. Waktu mereka sudah seberang. Bersungut lagi. Ngamuk lagi terus. Betapa sakit. Tapi Musa ini karena sudah dipilih sama Tuhan, dia kuat. Sampai akhirnya dalam perjalanan
Musa Musa memimpin bangsa Israel ini di Meribah. Tuhan sudah bicara kepada Musa, nanti kalau anak-anakku ini yang bongol-bongol, yang keras kepala, yang tegar tengkuk, ya, mereka minta air, engkau tunjuk saja air ini. Jangan sampai engkau marah. Tapi di situ kita lihat waktu perjalanan haus lagi. Padahal Tuhan sudah memberkati dengan begitu luar biasa. Mereka haus, mereka ngomel-ngomel lagi, mereka bersungut lagi. Kita jemaat kan banyak bersungut-sungut kan. Ya kita semua kan banyak bersungut-sungut. Bersungut-sungut lagi, Musa jengkel. Kamu sudah melihat keajaiban demi keajaiban. Kenapa masih macam gitu? Sampai mereka marah sama Musa. Musa ambil itu tongkat padahal Tuhan omong sama Musa, engkau jangan marah, tidak boleh. Kau tunjuk saja itu batu, nanti air sendiri yang keluar. Musa marah, ambil tongkat itu, pukul itu batu, marah-marah. Dan kita lihat akhirnya apa? Musa sendiri juga hanya mati, dia hanya di Gunung Nebo, dikuburkan di sana. Tinggal sedikit dia masuk sudah di kerajaan yang sudah Tuhan janjikan, tanah yang penuh susu dan madu. Dia sampai di situ. Habis sudah. Karena apa? Tidak kuat menghadapi itu. Dan akhirnya dia di Gunung Nebo, dia meninggal. Waktu dia meninggal, Tuhan panggil. Siapa ya dalam mengikuti Musa pada waktu itu yang masih kuat? Oh ya, yang bisa dipakai sama Tuhan siapa? Oh Yosua. Tertulis dalam Alkitab Yosua dan Kaleb. Tapi kan tidak mungkin pemimpin diangkat dua. Diangkat dulu satu. Saya tidak tahu Kaleb pada waktu itu dijadikan apa. Tuhan minta kepada Yosua. Dikatakan di sini perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan, surga kekal yang Tuhan sudah janjikan, harus kita rebut. Perintah Tuhan, Yosua kamu bawa. Kenapa? Kok Yosua yang pakai? Karena Yosua ini orangnya dengar-dengaran. Orang ini mau taat. Apapun persoalan masalah senantiasa ucap syukur. Tuhan sayang. Tuhan sayang. Yosua waktu dia ikut Musa, Musa mulai percayakan, mengangkatkan kepada dia dan lain-lain. Dia tetap rendah hati. Tuhan dari surga itu pilih sama Yosua. Kalau Rasul Paulus dia berbicara kepada Timotius, ya, ini Tuhan sendiri pilih sama Yosua. Yosua, Musa, ya telah mati. Ya, sekarang kita lihat, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Kenapa Tuhan pilih Yosua? Yosua ini hati. Saya bukan tidak beriman. Kalau kita sama-sama memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ayo keluar dari kursi Tuhan. Saya bukan bilang tidak beriman, saya beriman. Tapi prinsip saya satu, kalau inimu sudah bersih, ya inimu jalan bersama Tuhan, tidak usah pusing. Tapi bagaimana kalau diberkati kalau ini masih kotor? Nanti kalau kotor ini kita jadi begini lagi nanti. Seperti minggu lalu khotbahnya. Bagaimana? Tapi kalau dengan sendiri kita sudah bersih ini, Tuhan akan memakai kita menjadi perabot-perabot rumah tangga yang indah. Kemarin di dalam doa pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu firman Tuhan yang disampaikan di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan itu yaitu teguh dan meteraiang. Ayat 20. Dalam rumah yang besar, ya, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia,
yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau dikatakan jika seorang menyucikan dirinya, artinya apa menyucikan diri? Bertobat. Kita sebenarnya sudah ditebus dengan darah Yesus. Ya, sudah lunas. Jadi kita ini sebenarnya sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi kita masih simpan ada yang kotor-kotor. Tapi Tuhan bilang, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah tangga untuk maksud yang mulia ini. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuhan mau kepada kita. Kita mengikuti Tuhan. Kenapa dia bilang, kamu mau mengikuti aku harus menyangkal dan pikul salib. Tujuannya apa? Untuk mematikan manusia lama kita. Di dalam sekolah itu dikatakan di ibarat contoh seperti radio. Dikatargeokan, dimatikan. Dimatikan itu kedagingan kita itu dimatikan. Dimatikan melalui apa? Proses-proses. Musa tidak kuat. Akhirnya pada waktu dia di Meriba dia tidak kuat. Melihat jemaat Tuhan itu yang sekian banyak berontak marah. Padahal Tuhan bilang jangan engkau marah, tidak boleh. Kau tunjuk saja, nanti kuasa daripadaku turun untuk mengeluarkan air. Tapi dia marah, penguasaan diri. Maka itu pagi hari ini kita belajar. Tapi pada waktu itu Yosua dipercayakan. Karena Tuhan melihat dari atas. Oh Yosua ini orang bisa dipakai sama Tuhan. Maka itu kita mari minta sama Tuhan. Supaya Tuhan lihat kau dari atas. Ya, bisa dipakai sama Tuhan. Saya bilang Andre, engkau melayani. Ya. Tapi kau punya hati kau harus jaga juga. Agar supaya Tuhan bisa melihat engkau dari atas. Ya. Maka itu saya melihat dia melayani, dia mau angkat itu barang untuk Tuhan, segala dia mau lakukan. Saya bilang terima kasih. Kalian harus jaga. Saudara Yapi senantiasa omong sama dia punya teman-teman di luar. Saudara Yapi senantiasa berbicara kepada keluarganya. Anaknya Om Pendeta ini, anak-anaknya sama mantunya yang mendukung dia. Dorang punya kerendahan hati. Tapi kalau seumpama Yapi omong kepada teman-temannya dan teman-temannya bicara kepada saya, ya, dan ternyata anak-anak saya tidak macam begitu kan malu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan, kita belajar daripada Yosua. Kenapa Tuhan percayakan kepada Yosua? Ya, karena Tuhan tahu hati daripada Yosua. Jadi Yosua dipercayakan sebagai gembala memimpin bangsa ini keluar ya dari situ, seberangi mereka di Sungai Yordan. Dan kita melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, mereka kepada orang Israel. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan juga sudah menjanjikan kepada Musa, di mana tempat yang kau injak itu adalah menjadi milikmu. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu Musa, meskipun akhirnya dia meninggal. Dia meninggal dengan marah. Tapi ya dosa itu juga, karena ya marah juga Tuhan ini. Tapi di sini kita melihat, Tuhan janji, kita kan kepingin, aku diberkati. Ya itu kan memang Tuhan janji. Tuhan akan memberkati kita, betul. Tetapi mari kita jaga dulu hati kita ini. Bapak Ibu, belajar taat, setia di dalam melakukan apa saja. Pasti Tuhan akan, di mana engkau injak, di situ pun jadi berkat. Siapa yang tidak mau? Semua mau kan?
Di mana engkau injak? Kan tidak mungkin. Masa kita datang injak saja di situ jadi berkat. Ya. Orang mau berkat itu ada dasarnya. Saya diberkati karena saya ada kerja ini, mendapatkan keuntungan dan lain-lain. Saya bisa diberkati karena apa? Tuhan yang sendiri yang mengirimkan durian runtuh dari atas. Karena apa? Karena hidup ini seperti Yosua. Karena apa? Hidup ini seperti Musa. Karena apa? Hidup ini seperti Timotius. Sehingga Tuhan katakan kepada Yosua, kau jalankan semua ini. Ya, seberangi bangsa ini. Dan di mana engkau injak di situ jadi. Saya merenungkan. Tengah malam saya bangun tadi jam 3. Saya merenungkan sebelum saya jam 3 saya masuk di dalam pujian penyembahan. Saya renungkan baik-baik. Dan saya melihat bagaimana kehidupan saya. Bagaimana saya jadi gembala, saya banyak tantangan. Tapi Tuhan bilang engkau harus kuat. Ya, kalau engkau kuat, Herman, di mana engkau injak di situ jadi berkat. Bapak Ibu juga harus kuat dalam menghadapi tantangan. Jangan mau diprovokasikan kepada yang lain-lain, setan-setan. Karena iblis itu mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Ya, kita harus kuat. Dalam menghadapi tantangan apa saja. Mungkin kita sebagai bapak, kita sebagai mama, melihat anak-anak kita gergetan. Gak mau dengar-dengaran, jengkel, marah dan lain-lain. Berapa banyak orang marah. Ya. Tapi di sini Tuhan bilang ucap syukur, kuat. Dan renungkan firman Tuhan. Kita harus kuat. Yosua, engkau harus kuat. Kalau engkau kuat Yosua, nanti engkau akan saya izinkan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita ini Bapak Ibu menjadi Musa-Musa. Kita ini Bapak Ibu menjadi Yosua-Yosua. Kita Bapak Ibu menjadi Timotius. Menjadi gembala. Gembala kecil, gembala besar, gembala di dalam rumah tangga. Kadang kita di dalam rumah tangga, kita melihat anak-anak kita, aduh sakit hati. Sudahlah, untuk apa mau repot-repot? Ya, kita bisa menasihati mereka, kita nasihati. Ya, kita bisa mengajar mereka, kita bisa mengajar. Bapak Ibu berpikir, jangan disangka bahwa saya di rumah tangga saya semua enak-enak. Ada juga batu-batu kelikir. Tapi saya bersyukur saya punya anak-anak ini mereka masih dengar. Ada batu-batu kelikir juga yang saya hadapi. Tapi kadang saya marah. Tapi saya bilang Tuhan kuatkan saya. Mampukan saya. Karena kita kadang melihat tidak cocok itu daging kita itu kan melompat. Ya, daging kita ini tidak terima. Kalau kita mau Bapak Ibu agar supaya kita mendapatkan surga yang kekal. Kalau kita mau di dalam dunia menerima janji-janji Tuhan. Kita harus kuat. Tuhan pesan kepada kita. Harus kuat dalam menghadapi ini. Tadi saya omong sama anak Devina. Vin, kamu hari ini ulang tahun. Ya, kamu harus kuat. Ya, jadi ini kau lihat saya bilang. Susu sekian puluh tahun melayani. Kamu melihat tantangan-tantangan yang saya hadapi. Banyak tantangan-tantangan. Pemberontakan demi pemberontakan. Kekacauan demi kekacauan. Semuanya. Tapi saya hanya berusaha. Saya harus kuat. Kadang tidak kuat Bapak Ibu. Kalau sudah tidak kuat Bapak Ibu. Saya tunduk, saya masuk di kamar, saya berlutut. Tuhan minta kekuatan. Hanya kekuatan datang daripada Tuhan. Tuhan saya minta kekuatan Tuhan. Kadang saya tidak kuat. Menghadapi orang-orang. Menghadapi jemaat dan lain-lain. Kadang saya tidak kuat. Makanya saya bersyukur. Ada di antara jemaat kalau doa syafaat masih berdoa untuk saya. Kuatkan, mampukan. Kuatkan, mampukan Bapak Gembala. Ya. Kuatkan, mampukan Bapak Gembala. Berapa hari yang lalu Saudara Yapi dia
ketemu 20 sekian tahun kepada temannya, teman sekolah. Dan sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan dia lari dari Jakarta, dia lari ke Purworejo, dia lari dari Purworejo, dia lari ke sini, dia lari ke sini. Akhirnya ending dia ada di Malang. Di Malang tidak jadi apa-apa. Hamba Tuhan tidak jadi apa-apa. Dia lari ke sini, dia lari ke sana, dia lari ke sini. Dan akhirnya sekarang dia tinggal dengan anaknya di Malang. Jadi pada waktu Saudara Yapi berbicara dengan dia dan Om Pendeta, kasihan dia Om Pendeta. Dia seorang hamba Tuhan. Kok susah, semua susah, rumah tidak ada, segala semua. Dan waktu saya berbicara kepada dia cerita sama saya silsilanya. Dia dari sini lari ke sini, sini lari ke sini, sini lari ke sini. Jadi istilahnya jalan kiri, jalan kanan, lari kiri, lari kanan. Dan akhirnya sekarang dia terbuang di Malang. Di Malang juga bukan dia punya rumah. Jadi Yapi bilang, saya kenalkan, saya langsung berbicara dengan Yapi berbicara. Dan pada waktu itu saya berbicara dengan dia. Dan Yapi saksikan kepada dia. Ya, namanya si A. Kamu lihat ini pendeta sayang. Ya, jemaat tidak banyak. Ya, bahkan persembahannya saya tahu. Semua, tapi dia bisa hidup seperti pendeta yang paling kaya. Ya, dia bisa hidup seperti ini. Ditanya, kok bisa seperti ini? Ya, dia nurut, dia taat, dia lakukan. Semua dia berbuat, semua apa yang Tuhan perintah dia jalankan. Tuhan buat sama dia. Bapak Ibu, saya berpikir-pikir, saya renungkan, ya benar juga ya. Dasar mungkin saya omong, untuk saya hidup kan tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa buat sama saya kehidupan ini. Karena apa? Karena dasar ada ketaatan, ada kesetiaan. Saya bisa mendapatkan ketaatan, kesetiaan, saya dapatkan itu pada waktu saya ketemu dengan gembala saya, Bapak Yusuf BS. Di situ saya mendapatkan transfer roh itu. Sehingga saya mau belajar dan banyak mengerti firman Tuhan ini. Saya punya anak-anak jemaat Tuhan. Sudah ada kurang lebih 50 yang saya sekolahkan mereka ke sana. Saya tidak tahu mereka sudah pergi, mereka di luar bagaimana, saya juga sudah tidak tahu lagi. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang masih ada di sini. Ya. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita. Kalau kita kan sudah dipanggil sama Tuhan. Ya, menjadi apa? Menjadi penginjil. Ya, menjadikan gembala. Gembala di dalam ini skup kecil, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Marilah kita berusaha agar supaya hidup kita ini jadi benar. Agar supaya Tuhan senang. Kita tidak usah kepingin dipuji orang. Sehingga apa yang dikatakan Saudara Yapi kepada dia, jemaatnya sedikit sekali. Jemaat sedikit sekali. Tapi dia punya hidup, ya. Saya jujur, saya ini utang tidak ada. Ya, saya hanya utang sekarang, hanya masih utang 3,5 juta. Utang itu tidak, tapi saya bisa diizinkan hidup ini. Terus Tuhan buka, saya kan kepingin. Bukakan ini kebenaran firman untuk jemaat. Kalau gembala Bapak Ibu bisa seperti ini, kenapa kok kita di luar kita kok tidak bisa? Kita jalankan. Maka itu Tuhan janjikan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu janji Tuhan kepada kita. Kita pegang baik-baik. Yosua bisa. Kenapa saya tidak bisa? Dan kita harus belajar dari kehidupan Yosua. Kita bongkarkan bagaimana Yosua ini. Di dalam penggembalaan oleh Musa, apakah dia pernah berontak? Ada jemaat mengatakan kepada saya, melalui anak saya tidak pernah berontak sama bapakmu. Saya tahu tidak pernah berontak. Dan saya senantiasa menasihati untuk apa? Untuk demi kebaikan. Karena saya kepingin Tuhan sudah berbuat sesuatu untuk diri saya kepingin juga melakukan untuk Bapak Ibu.
Memang saya tahu tidak pernah berontak. Tetapi yang saya ajarkan itu ajarkan yang benar. Kita butuh kekuatan. Seperti gereja setiap pagi mengadakan doa pagi. Saya mendapatkan berkat banyak di situ. Mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Di dalam kesulitan Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan hikmat, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini, kau lakukan ini. Tapi untuk kita mau menjalankan itu susah. Memang saya tahu, yang kita berhadapan itu kegelapan. Penghulu-penghulu udara yang bawa, sudahlah, tidak usah. Kamu doa untuk apa? Bapak Ibu doa itu bukan untuk saya. Bapak Ibu doa itu bukan meramaikan di surya kebenaran. Karena Bapak Ibu sedang digembalakan di sini, dianjurkan ayo berdoa sama-sama. Supaya kita mendapatkan kekuatan menghadapi hidup ini. 2 minggu yang lalu kan saya sudah saksi. Bapak Toga Sirait karena internetnya dia tidak bisa buka. Pada waktu itu dia tidak bisa ikut doa pagi. Dia datang jalan pagi-pagi jam 6 pagi. Minta supaya tolong dilihat HP-ku. Merasakan hidupku ini kosong. Saya tidak dapat firman pagi hari ini. Merasa hidupku ini kosong. Tolong. Bapak Ibu, di luar ini sekarang banyak susah. Coba kita renungkan sedikit. Jakarta itu banjir semua. Ya, betapa banyak orang susah. Banjir semua. Berapa banyak orang susah. Kita jangan lihat kita punya diri sekarang dulu. Kita melangkah lagi. Banyak orang memprediksi bahwa tahun 2026 sepersekian. Emas sekarang sudah naik, mau bilang sudah 2 juta sekian. 2.800.000 kayak 2.900.000 dan ada orang berkata mungkin bisa sampai 3 juta, mungkin sampai 4 juta. Ya. Kalau emas sudah naik, dolar sudah naik, semua sudah naik. Coba kita renungkan, kita mau cari untung 10.000 saja susah. Benar kan? Bapak Ibu yang sedang bekerja, yang setiap hari bekerja. Kalau Bapak Ibu sebagai karyawan, ya kerja saja sebagai karyawan. Setiap bulan terima gajian. Tapi yang bekerja setiap hari, kerja online, kerja apa. Mau cari untung 10.000 saja susah. Susah. Saudara Yapi bilang sama saya, Pak, kasihan pendeta itu Pak. Nanti kalau kita pergi ke sana Pak, Bapak kita bawa ikannya. Dan dia ngomong sama temannya, nanti kita ke sana kita bawa ya makanan. Ya saya udah minta ya, tapi tidak apa-apa mau bawa ya. Tapi saya bilang ingat, saya pergi sana kamu jangan macam-macam. Jangan kau siapkan makan dan lain-lain merugikan engkau. Tapi saya mau datang, mau mengunjung kepada engkau, mau berdoa. Ya. Maka itu Bapak Ibu, kita belajar dari Yosua. Yosua Tuhan janji. Ya. Kalau engkau bisa mau nurut, kau mau taat, kau bisa seberangi bangsa ini. Ya, ke sungai Yordan. Itu janji Tuhan. Di mana tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Ya. Bahkan dikatakan itu bukan dari padang gurun gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kita kan kepingin kan diberkati. Aku diberkati. Kita juga diberkati. Berkati kita melihat diberikan lahan yang begitu besar. Saya baca ini, saya imani. Tempat ini masih pun dia jemaat begini. Tetapi Tuhan nanti akan kasih ini tanah-tanah semua yang ada di belakang. Ya. Kemarin waktu saya pergi ambil makanan. Waktu saya pergi ambil makanan di belakang. Saya melihat ada tulis satu rumah, dijual rumah ini. Saya lihat dijual rumah ini, saya angkat telepon. Ya, sama bagian penjualnya. Berapa rumah ini mau dijual? Katanya 800 juta. Saya bilang bagaimana 800 juta dia bisa jual?
Suratnya tidak ada ini. Bagaimana? Dan apakah mereka sudah bayar semua pertanahan? Tidak bisa kalau mereka mau berbicara ke bawah, saya berpikir. Tapi bukan saya dengan kekuatan, tetapi saya pegang dengan iman. Ya, kalau kita mau menjalankan semua, Tuhan akan siapkan. Bapak Ibu jangan ragu. Pak, Bapak boleh ngomong bagaimana, rumah saja kami tidak punya Pak. Mau beli rumah saja zaman sekarang. Ya, ada seorang ibu ditanya sama anak muda. Opung, kenapa orang tua zaman dulu, ya, mereka itu bisa beli rumah, bisa tabung dan lain-lain. Kenapa sekarang ini kok tidak bisa? Ya dia bilang benarlah, dia bilang. Kita zaman dulu, kita dapat hasil, kita berikan untuk haknya Tuhan, habis itu kita pakai segala semua, makan, masak segala semua di rumah. Zaman sekarang semua kan go food. Semua mau apa pakai ini. Ya habis ada tabung. Sehingga mau beli rumah saja susah, memang benar. Orang mau beli rumah saja zaman sekarang itu bukan bilang gampang. Ya. Susah. Kalau zaman dulu itu gampang beli rumah. Dulu saya mau beli rumah itu, mau beli Besuki. Berapa? Sekian. Oke. Jadi ini jadi. Bukan karena saya pegang uang. Karena merasakan gampang cari uang. Sekarang ini mau beli rumah bagaimana? Bahkan banyak yang jual rumah. Maka itu pagi hari ini. Ya, kita tidak perlu takut. Kita telah melihat di dalam gereja kita. Orang yang tidak mampu bisa beli rumah dan dia bisa beli rumah. Orang yang tidak mampu bisa bangun rumah dan dia bisa bangun rumah. Karena apa? Kehebatan orang tuanya, kehebatan dia? Tidak. Siapa mereka? Tetapi karena mereka hidup belajar takut sama Tuhan, Tuhan bisa memberikan sesuatu. Jadi kita jadi orang ayo. Saya tidak berbicara yang itu. Saya berbicara tentang diri saya. Ya. Saya waktu Tuhan izinkan jebur ke bawah. Saya tidak punya apa-apa. Bahkan sepatu saya saja semua itu mangap. Baju saya ini robek. Apalagi rumah. Keluarga saya sudah suruh, keluar sudah kamu dari rumah itu. Yang beli kantor saya sudah ngomong, keluar sudah. Ya, ayo sudah keluar dari rumah itu. Keluar, kami mau tinggal di mana? Tapi Tuhan bisa membawakan kami ke tempat sini ini. Apakah kami ini punya backing orang kaya di belakang? Kan tidak. Backing kami ini Tuhan Yesus. Tuhan bisa melakukan segalanya semua. Dan sampai saat ini suratnya ada di dalam berangkas. Tadi saya berbicara jemaat. Sekarang saya berbicara tentang diri saya. Tuhan sanggup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam bergereja ini, berjemaat, gembala menasihati kita. Kita belajar agar supaya kita jadi orang. Kalau minggu lalu ada teguran dari Tuhan. Supaya orang-orang kaya harus rendah hati. Kita belajar jadi orang. Apa salah sih kita jadi orang rendah hati? Jangan itu yang kesombongan kita yang lama itu. Karakter kita yang lama. Kita sudah ikut Tuhan. Kita sudah ikut Tuhan sekarang sudah. Kita ingat pada waktu kita susah. Sebab Tuhan bilang aku benci orang sombong. Kalau nanti Tuhan izin jekur. Bagaimana? Mohon maaf saudaraku Yapi. Dia dari atas Tuhan izinkan jekur ke bawah. Itu dia. Sakit ya? Untung dia ada di sebelah kiri kanannya. Ada Bapak Pendeta. Maka itu sekarang dia bilang apa? Saya hidup dekat sama Tuhan dengan Bapak Pendeta. Sakit Bapak Ibu. Dulu pada waktu dia ada di atas. Dia dengan kakak saya punya toko berhadapan. Kakak saya satu hari laku sekian banyak, dia juga sekian banyak. Tapi Tuhan izinkan. Dulu naik Land Cruiser. Sekarang naik apa? Grab. Tidak apa-apa saya bilang. Dia bilang yang penting sekarang saya ikut Tuhan Yesus. Saya ikut Bapak Pendeta. Hidup anyam, tenang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan janjikan. Yosua kalau engkau benar bisa melakukan perintahku, kau jalankan bawa bangsa ini seberangi. Ya. Tanah yang ada itu semua Tuhan berikan.
Ada tanah yang diberikan orang kaya dari hasil tipu muslihat. Ada tanah yang diberikan oleh Tuhan lain. Ada tanah yang diberikan oleh Tuhan. Kalau tempat kita ini diberikan oleh Tuhan, pada waktu Tuhan izinkan saya ketemu dengan pemiliknya, ya, berapa harus bayar? Ya, 1,5 miliar dia bilang sama saya. Pada waktu tahun 98, 1,5 miliar, wong boro-boro makan saya di rumah tidak ada. Saya tidak berani ngomong kepada istri saya. Tapi saya bilang, sekian, kalau kau mau, oke, salaman. Kapan bayarnya? 2 hari lagi. Wong di rumah saja makan tidak ada, pulang saya tidak berani berbicara dengan istri saya. Kalau berbicara mungkin dia tidak tidur. Tapi di situ 2 hari pas waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pas waktunya Tuhan kasih uang keluar langsung. Dari mana Bapak Ibu? Teman saya tiba-tiba ngomong mau beli tempat saya. Bukan jatuh dari atas, tidak. Dari ini, bagaimana? Saya bilang rumah saya ini yang di Perak sudah ada di bank. Bank sudah mau sita. Jadi sekarang bagaimana? Saya mau beli ini tempat gereja. Saya mau ambil. Oke, mana saya lihat? Datang lihat sini. Oke, jadi kita pergi ke bank. Mana yang mau disita? Datang di lobi, selesai langsung dia bawa uang kontan, bayar, selesai dia kasih sama saya uang. Hari lusa lunas. Dan lunas kita melihat, bangun dulu. Dari mana uang? Ada harga yang dibayar. Ada cercaan, ada maki, ada apa segala. Tapi saya jalankan semua. Saya harus ketemu dengan anak saya Atalia. Nangis. Ata, jangan kau nangis ya. Ini engkau, ini bapakmu. Jangan kau nangis ya, jangan kau nangis. Tuhan harus izinkan seperti ini. Ada apa-apa ada apa-apa su. Jangan kau susah, ini bapakmu. Apa yang kau punya persoalan sekarang, apa yang kau punya masalah. Saya punya anak Novi, datang sama saya. Jangan kau nangis, nanti Tuhan akan pakai hidupmu. Tuhan akan memberkati engkau. Dan nanti satu saat engkau akan bawa sama saya pergi ke Israel. Amin su, amin. Dari nangis sampai jadi amin. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Diberikan kekuatan. Seperti Raja Daud. Dia punya persoalan, dia punya masalah. Dikejar-kejar. Tapi apa yang terjadi? Dia lari. Kemana? Ke Gua Adulam. Sampai di Gua Adulam dia ketemu 400 orang yang punya barisan sakit hati. Ada banyak orang yang punya utang piutang dikejar oleh debt collector dari tempatnya sukunya Pasirait. Kalau saya bilang suku ini kan tidak baik kalau dengan Pasirait ya. Tapi di situ kita lihat dia berikan kekuatan, Itu Raja Daud. Maka itu kita kan kepingin sekali. Supaya hidup kita ini semua dipilih sama Tuhan jadi gembala-gembala. Gembala di dalam satu rumah tangga. Gembala di dalam sel kecil. Dia digembala sebagai gereja yang besar. Berjemaat. Bukan gembala hanya saya, kita semua ini. Maka itu belajar hidup kita ini jadi berkat. Apa yang kita mau susah? Tadi pagi jam 4:30 saya sudah duduk di belakang. Saya sudah kuatkan seseorang. Pak, aku udah mampu ini hidup, Pak. Berat sekali ini hidup, Pak. Saya udah mampu, Pak. Bukan jemaat, orang luar. Saya hanya kasih kekuatan kepada dia. Tapi saya bilang, ya sudah yang lalu, ya sudah lalulah. Ya, sekarang sudah ada apa-apa. Karena yang lalu sempat dia dengan saya clash, lari. Ya sudah yang lalu sudahlah, sekarang yang baru. Ya sudah, hadapi ini hidup. Saya berikan kekuatan, hadapi ini hidup. Saya mengalami satu tantangan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan firman Tuhan, si orang gembala. Dia pasti punya tantangan, tapi saya harus kuat. Bapak Ibu lihat ya. Pada dua hari yang lalu, saya menghadapi satu tantangan cukup berat. Tapi saya bilang, Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Kuatkan saya Tuhan.
Ini dengar. Pak, kirim alamatnya Pak, aku udah nyampe nang Kelingking. Oh, sebentar. Iki wong iki benar-benar sampai saya bilang ini, kalau kita tidak kuat, ya. Pak, sekarang gajian Pak. Kirim. Coba lihat. Pak, aku sekarang gajian Pak. Kirim. Saya 2-3 hari yang lalu wayangnya gajian. Ya, kalau ada yang gajian omong baik, bagus. Ini dia tidak. Pak, sekarang wayangnya gajian, kirim. Wih, secara manusia kok kurang ajar orang ini. Secara manusia kok kurang ajar. Baru datang itu, datang lagi satu. Pak, gajian Pak. Pak, gajian Pak. Ya, saya tidak pegang uang. Yang paling enak, pada waktu saya butuh, saya teriak sama Tuhan, Tuhan ini anak-anakmu gajian. Tapi masih pun dia omong sekasar itu kepada saya. Wayangnya gajian, kirim. Ya, sekarang. Wah, saya bilang saya tidak pernah ketemu seperti itu. Tapi saya tahu itu proses untuk saya. Saya bilang Tuhan, satu kuatkan saya, mampukan saya. Saya hanya bilang sama Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya. Saya minta Engkau Tuhan, kirimkan uang datang. Supaya saya gajikan kepada mereka. Sesudah itu ada satu lagi muncul. Pak, minta uang Pak sekarang Pak. Ya, Tuhan, itu rasanya kalau kita tidak kuat, kita bisa gila. Dan saya bilang Tuhan tolong, 2 menit. 2 menit Bapak Ibu. Tuhan kirimkan dan Tuhan cukupkan semua. 2 menit saya bilang Tuhan bisa pakai plak, selesai. 2 menit Tuhan cukupkan semua. Jadi saya bilang Tuhan, saya ingin Tuhan, kalau Engkau bisa berlakukan seperti ini, Engkau juga bisa melakukan dengan anak-anak saya. Engkau bisa melakukan juga untuk jemaat. Karena semua kita ini kan punya pergumulan. Waktu kita punya pergumulan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya sakit Tuhan. Tuhan tolong saya dalam kekurangan. Tapi percaya kalau kita hidup nurut, taat, Tuhan pasti buka jalan. Firman Tuhan. Lakukan Yosua. Tapi kalau kita tidak mau, kita berontak terus. Kita mendangat terus, mungkin ada berkat datang. Mungkin ada berkat datang. Tapi kita berdoa kalau bisa itu berkat datang itu dari Tuhan. Jangan berkat daripada dunia. Karena apa saya berkata seperti ini? Sekian puluh tahun saya jadi pengusaha. Ya, saya merasakan bagaimana berkat yang saya dapat dari dunia. Dan akhirnya Tuhan ambil semua, Tuhan tenggelamkan semua itu. Dan Tuhan gantikan daripada Tuhan. Tuhan gantikan semua daripada Tuhan. Tuhan yang saya dapat dari hasil dunia itu. Dunia itu kan tipu sana, tipu sini. Tapi waktu Tuhan mau memberkati sama saya, Tuhan ambilkan semua yang dari dunia itu. Tuhan tenggelamkan semua. Dan Tuhan berikan sama saya. Rumah yang dapat dari hasil tipu muslihat. Kita kan bekerja dunia. Dengan cara apapun kita dapatkan. Tuhan ambil semua dan Tuhan serahkan. 76 saya ada di Surabaya. Saya sekolah. 77, 78 saya mulai kerja. Sambil sekolah. Tidak pernah saya punya surat rumah itu ada di rumah. Ya, tidak pernah surat rumah saya ada di rumah. Semua ada di bank. Dan itu surat tidak pernah masuk di dalam. Tapi mulai Tuhan memberkati. Dan sekarang surat itu diberangkas terus. Dan tidak pernah memikirkan. Untuk urusan-urusan luar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan janji kepada kita. Dan dikatakan di sini ayatnya yang kelima. Coba kita lihat.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Omong kepada Yosua, jalankan ini. Dan Tuhan janjikan tanah yang ada itu, di mana situ menjadi daerahmu, menjadi milikmu. Bahkan kan ada pemberontak-pemberontak yang ada. Ya, seperti Musa, ya. Bangsa Israel berontak kepada dia. Tokoh-tokoh yang ada ini berontak kepada dia. Tapi kita melihat pemberontakan-pemberontakan yang ada, kan Tuhan bela kepada dia. Tuhan bela. Saya merasakan, kalau kita mau jalan yang benar, ada pemberontakan-pemberontakan yang ada. Tuhan bela. Tuhan bela kepada kita. Dan dia katakan di sini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau dibela sama Tuhan, dijaga sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan dengan setia. Taat itu paling penting. Ya, tidak usah mencari kepujian. Tuhan senantiasa kasih ingat kepada saya. Kita sudah diperintahkan Tuhan memberikan makan kepada orang-orang. Yang lihat itu tidak ribuan. Paling yang lihat itu paling 7 orang, 8 orang. Tapi yang paling penting Tuhan bilang, aku berkenan di dalam pelayanan ini. Kalau Tuhan berkenan di dalam pelayanan ini, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menjaga dan melindungi. Sekarang di gereja beras sisa 5 sak. Minggu depan sudah ada cukup. Saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, beras habis. Saya minta kepadamu. Saya tidak tahu minggu depan Tuhan buat apa. Pokoknya kalau Tuhan kasih beras itu nanti ya sudah kita pakai. Kalau kurang ya kita beli. Tapi saya percaya selama apa yang menjadi kebutuhan kita memohon kepada Tuhan, Tuhan akan kirimkan. Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan asal Bapak Ibu kita ini hidup di dalam kebenaran. Kita belajar, kita melihat pemberontak-pemberontak yang ada di dalam Alkitab. Bangsa Israel, jadinya apa, ujungnya apa, hancur semua. Kita melihat ada kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kita. Kita lakukan semuanya. Hasilnya apa, ujungnya hancur. Tidak ada. Saya bekerja. Pada waktu itu belum takut sama Tuhan. Saya jalankan dengan kekuatan saya. Saya jalankan dengan akal bodoh saya yang jelek. Saya jalankan. Kelihatan saya ada di atas. Tapi ujungnya plak. Dan sekarang saya ini dalam Tuhan enak loh. Saya kalau bilang sekarang orang bilang Pak Herman. Ini ada kapal 10. Ini ada gedung. Tinggal engkau bekerja. Kau pakaikan kehidupanmu sekarang seperti pengalaman-pengalaman untuk kerja. Tidak. Saya mau melayani Tuhan. Meskipun saya melayani Bapak Ibu cuma sekian. Saya ucap syukur. Dikasih sekian besar? Tidak mau. Saya mau lakukan ini? Tidak mau. Saya mau dari Tuhan. Sebab kali dari Tuhan itu lain. Mohon maaf, saya berani omong dengan jemaat. Kemarin Ibu Evi bilang, Om, Camry-nya tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai. Ya, saya merasa malu kali uang itu dari jemaat. Jemaat kirim dan uang itu saya pakai belikan Camry. Tetapi ini Tuhan yang kasih sama saya. Sampai barusan ini Ampere saya beli Alphard 1. Ampere saya beli Alphard 1. Tapi Tuhan bilang jangan. Kau tunggu di dalam tahun ini. Nanti engkau sudah punya cucu, saya hadiahkan sama kau. Saya sudah tawar sama teman saya. Tukarkan dengan mobil saya yang 1.
Amper saya beli. Ya, tapi Tuhan bilang tidak. Saya juga hobi mobil tapi saya tidak pernah pakai. Tapi Tuhan siapkan semua. Saya tahu Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka saya bilang Hendrik kalau kau mau sekarang ini kau setia yang kecil. Dari Avanza kau muat ini orang tua setia. Cuma ada satu kekurangan. Masa Ibu Ripa biasanya taksi kasih turun. Langsung di muka sini Ibu Ripa kau kasih turun di pinggir sana. Kau masuk dulu di sini. Kau kasih turun, Oma turun. Wah, itu dipercepatkan Tuhan. Tapi engkau kasih turun di sana. Tidak sejahtera saya Hendrik. Om dah sejahtera. Maka itu lain kali ya, kalau kasih turun Oma Ripa, putar ke sini. Turun Oma, turun. Jangan kau kasih turun sana. Jangan, turunkan di sini. Itu kau bawa malaikat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berbicara ini. Dan itulah yang Tuhan janjikan. Dan dikatakan lagi di sini. Jangan engkau lupa. Ayatnya yang ke-5 tadi, ke-6. 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang penting engkau kuat. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Menghadapi tantangan. 3 kali menghadapi tantangan. Persoalan, masalah, jemaat Tuhan. Kita kuat. Ucap syukur saja. Kuat, harus kuat. Bagaimana kita bisa kuat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa kuat kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita, kita kuat dan bisa ucap syukur kepadanya. Ya, percayalah. Kita jadi kalau mau jadi anak-anak Tuhan, tadi sudah dikatakan ada 5 jawatan yang Tuhan pakai sama kita. Kita jadi penginjil, kita jadi guru, kita jadi nabi dan lain-lain. Ada 5 karunia. Ayo kita layani. Layani seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan layani yang salah. Kalau kita layani yang salah percuma. Tuhan tidak berkenan, percuma, tidak ada gunanya. Sama saja kita buang berkat itu di mulut babi. Kita buang di tanah yang keras. Tapi kalau kita jalankan yang benar, itu luar biasa. Saya rasa sekian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akhiri sudah. Inilah yang pesan-pesan Tuhan yang Tuhan bawakan kepada saya. Gereja kita tidak besar, gereja kita sekarang ini dalam pengolahan. Tetapi saya melihat pengolahan demi pengolahan, saya merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya minta pemusik singer, ayo. Haleluya.